Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Berikutnya adalah berkaitan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian kepada dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya al-asmaul husna. Artinya adalah is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha. Adalah kalian berdoa kepadanya, bertawasul kepadanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengatakan Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfirli warhamni innaka anta al-ghafuru ar-rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, dan sayangilah aku, innaka, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Nah, kita berdoa seperti itu, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang jelas dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, itu boleh kita gunakan untuk bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. La tuhsar wa la tuhaddu bi adadin. Tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka. Nah, saya memohon kepada engkau setiap nama, ya, nama milikmu, dan engkau memberi nama untuk dirimu, dan engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau beritahu kepada salah seorang dari ciptaanmu atau dari makhlukmu, atau yang ista'tharta bihi fi ilmil ghaib, yang disembunyikan dalam ilmu ghaib yang milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah itu tidak semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Ya. Nah, kemudian beriman Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ya, maksudnya ada a'radu anhum watrukuhum. Ya. Dan tinggalkanlah dan berpalinglah dari mereka dan tinggalkanlah mereka. Fa innallaha sayatawalla jazaa'ahum. Dan sesungguhnya Allah akan Allah Subhanahu wa taala menguasai balasan bagi mereka. Yaitu apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini perhatian untuk kita semuanya bahwa orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah, ya, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa akibat dari penyimpangan yang mereka lakukan di dunia. Artinya mereka termasuk orang-orang yang akan menyesal di hari kiamat kelak. Nah, di antara orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, mereka menyimpang dari hakikat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Ya. Dan di antara orang-orang yang menyimpang berkaitan dengan nama-nama Allah adalah, yang pertama adalah an yusamma bihal asnam katasmiyatihim, yaitu memberikan nama-nama bagi berhala-berhala seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya penyebutan nama Lata, ya. Al-Lata itu adalah berasal dari atau serupa dengan al-ilah atau al-ma'bud. Wal Uzza itu berasal dari Al-Aziz yang maha perkasa. Ya. Dan juga nama-nama yang lainnya yang mereka sebutkan itu merupakan menyerupakan nama Allah, menyerupakan
nama berhala tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang menyimpang dari tauhid al-asma was sifat. Yang kedua hadirin, ya, memberikan nama bima la yaliqu bi jalali, memberikan nama kepada Allah dengan apa yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang merupakan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah seperti yang disebutkan oleh orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki Allah disebut sebagai Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah menyifati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tujuannya adalah tidak membersihkan atau tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ya kekurangan-kekurangan atau aib-aib ya, seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi, innahu fakirun, sesungguhnya Allah itu fakir ya. Dan mereka juga mengatakan sesungguhnya Allah itu beristirahat pada hari Sabtu. Dan mereka juga mengatakan tangan Allah itu terbelenggu atau terikat. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Dan itu diantara termasuk orang-orang yang menyimpang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah ta'tilul asma'al husna an ma'aniha wa jahada haqa'iqaha. Itu diantara juga adalah menyimpang dari tauhid al-asma' al-wasifat, itu adalah meniadakan nama-nama Allah yang maha sempurna dari makna yang terkandung di dalam nama tersebut, dan mereka mengingkari hakikat dari nama tersebut. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah ya. Mereka mengatakan ketika disebutkan Allah maha mendengar, as-sami' misalnya, itu hanya sekedar lafaznya saja ya, alfadun mujarradatun ya, hanya sekedar lafaz, tidak memiliki makna di dalamnya. Apalagi sifat, tidak ada sifat di dalamnya, dia hanya sekedar nama. Jadi sama dengan kita ini yang saya sebutkan tadi ya, nama Ahmad, nama Muhammad Mahmud, tapi Hasan namanya, tapi tidak ada menempel pada diri kita, yaitu sifat-sifat yang seharusnya sifat itu adalah nempel sama kita. Itu Hasan misalnya. Hasan artinya kan baik. Ya, Muhammad artinya yang terpuji. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa nama itu hanya sekedar nama, tidak ada hakikat sama sekali, tidak ada sifat yang terkandung. Jadi Allah As-Sami, ya udah As-Sami aja. Allah tidak ada hakikat dari mendengar, itu nggak ada. Jadi mereka meyakini seperti itu. Ya, jadi nama-nama itu nggak ada artinya. Itu cuma sekedar As-Sami gitu aja udah. Apa Sami? Ya udah nggak ada, cuma As-Sami gitu aja. Al-Basir itu apa? Nggak mereka yakin itu milik Allah Subhanahu wa taala. Memang itu betul-betul hakikatnya adalah Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan maha yang lainnya disebutkan tentang Asmaul Husna. Jadi orang-orang yang mengingkari itu mereka mengatakan demikian. Itu cuma sekedar lafaz saja hadirin. Ya kan? Itu yang mereka katakan. Ketika Allah mendengar, ya Allah itu hanya nama saja, tidak ada, Allah itu tidak mendengar, Allah tidak melihat, dan seterusnya. Dan inilah diantara dari penyimpangan mereka berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pas seperti orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin. Nah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mengetahui lebih dalam adalah boleh Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada terjemahannya. Ya, boleh dibeli bukunya, yaitu Fikih Al-Asma Al-Husna. Fikih Al-Asma Al-Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Salah satu dari guru kita yang ada di Madinah, ya kan, guru kita semuanya yang ada di Madinah, beliau merupakan profesor termuda ya, 39 tahun sudah bergelar profesor.
Jadi wajib bagi kita adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hanya bukan hanya sekedar kita mengetahui, tapi kita harus betul-betul meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Jadi ketika disebutkan nama Allah, berarti Allah memiliki sifat tersebut. Jangan kita mengatakan itu cuma sekedar nama aja, tidak ada hakikat sama sekali. Berarti kita menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Ya kan? Itulah yang terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Terkadang Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan nama di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Nah, setiap nama itu pasti mengandung sifat. Dan tidak setiap sifat itu mengandung nama. Paham maksudnya? Jadi kalau jika Allah menyebutkan Allah itu maha mendengar, berarti Allah punya sifat mendengar. Tapi ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Kita nggak bilang Allah itu al-makir, itu nggak maha melakukan makar, itu nggak ada. Jadi sifat itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ya kan? Kan pernah kita membaca bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah itu membalas makar orang-orang kafir. Kita tidak bisa mengatakan atau menyebutkan Allah itu maha pembalas dengan kita sebutnya al-makir, maha pembalas makar. Itu tidak boleh. Kalau asalnya sekedar diucapkan sebagai perbuatan Allah, itu tidak bisa kita otomatis jadikan sebagai sebuah nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dipahami insyaallah ya. Jadi jangan kita buat nanti nama Allah itu begini al-makir, itu nggak boleh. Ya. Nah, kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah tidak boleh kita merubah nama Allah yang seharusnya itu menjadi maksud yang lain. Ya, tidak boleh mentahrif. Ya, mentahrif itu misalnya yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya udah kita artikan tangan itu ya tangan. Adapun bagaimana tangan Allah? Ada yang pernah melihat? Ada? Nggak ada. Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, itu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu. Tapi beliau tidak tahu Allah itu bagaimana hakikatnya. Kenapa kita terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah, dan melihat Allah itu merupakan kenikmatan tertinggi di surga nanti, Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel meminta supaya diperlihatkan Allah secara langsung dengan mata kepala mereka. Ya. Baru cahaya mereka langsung semuanya pingsan. Tidak mampu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hikmah dari tidak ada manusia dan jin yang pernah melihat Allah adalah ya, melihat Allah itu merupakan nikmat tertinggi di dalam surga. Nanti orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki ataupun perempuan, Allah akan bertanya kepada kita semuanya. Sudahkah kalian menikmati segala kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian? Mereka semua menjawab, iya, semuanya lah ya Allah. Kami sudah menikmati semua kenikmatan yang kau berikan kepada kami. Adakah kalian menginginkan kenikmatan yang lain? Anugerah yang lain? Di surga ini? Mereka nggak bisa jawab. Ternyata Allah mengingatkan bahwasanya Allah menampakkan wujudnya kepada zatnya kepada orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir itu bisa melihat Allah. Bisa nggak? Kenapa? Mereka masuk neraka, nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik bisa melihat Allah? Tidak. Semua penghuni neraka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita Bapak Ibu sekalian berusaha untuk menjadi penghuni surga. Jangan kita lalai hidup di dunia ini. Sebentar kita hidup di dunia ini. Betul Pak? Betul Bu? Gak lama kita Bapak Ibu sekalian. Sebentar tiba-tiba loh, usia saya sudah sekian. Tiba-tiba kita meninggal. Kita nggak tahu. Ya kan, kapan kita meninggal kita tidak tahu, maka persiapan kita adalah dengan belajar ilmu syar'i. Ketika kita belajar ilmu syar'i, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ya, Rasulullah mengatakan
Ya, di antara dari keberkahan seseorang itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya dengan kita mempelajari al-asma, al-husna dan sifat Allah yang maha tinggi, ya, yang maha sempurna, ya, itu diantara adalah kita supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan. Dan kita tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'dil. Tahrif itu merubah dari makna yang asli kepada makna yang marjuh, yang lemah. Ya, duduk di tangan, tapi kita nggak boleh tangan Allah. Nah, itu nggak boleh, Pak. Allah punya tangan, kita sebutkan angkat tangan itu nggak boleh. Kita tidak boleh begitu. Ketika kita menjelaskan kepada Allah itu, Allah sebutkan Allah itu punya tangan. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk tamtsil, menyerupakan Allah dengan tangan makhluk. Kita nggak bilang Allah. Tapi ketika kita mengangkat Allah itu punya tangan, kita angkat tangan kita, berarti kita menyerupakan Allah dengan tangan kita. Makanya ketika berkaitan dengan sifat Allah, kita tidak boleh mempraktekannya. Ya, tidak boleh mempraktekannya. Wala ta'til, dan tidak boleh menafikan nama itu. Artinya menafikan nama dan sifat tersebut seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Yang pertama berkaitan nama-nama dan sifat Allah, kita harus menetapkan nama tersebut tanpa kita harus merubah maknanya, atau kita meniadakan maknanya, atau kita membagaimanakan Allah. Artinya apa namanya? Kita bertanya bagaimana ini sifat Allah. Saya berkaitan dengan zat Allah. Kan ada sifat yang perbuatan, ada yang sifat berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, itu enggak boleh. Ya, tidak boleh. Laitsa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ya, tidak ada yang serupa dengan apapun. Ya, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi hadirin, ya, kita sebagai seorang muslimah, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manhaj ahlu sunnati wal jamaati fi asma'illahi wa sifati. Dan manhaj itu metode, cara memahami ahlu sunnati wal jamaah, cara memahami dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manhajus salaf as-salih ahlu sunnati wal jamaah, yang mereka adalah al-firqatun najiyah. Kita ini termasuk orang-orang yang golongan orang-orang yang selamat, ya. Kenapa? Karena kita mengikuti metode cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan metode yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita termasuk orang-orang yang selamat dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meniadakan sifat tersebut yang berkaitan dengan aib, ya, kekurangan dan seterusnya itu kepada Allah Subhanahu. Contoh di antara merupakan sifat kekurangan itu adalah la sinatun wala naum, dalam surah Al-Baqarah 250 25 atau 225 ya. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau kita gimana, Pak? Bapak tahannya itu berapa hari Bapak nggak tidur? 2 hari tahan? Hah? Nggak tahan, Pak. Siapa yang 2 hari tahan nggak tidur? Nggak ada, Pak. Nggak tidur tapi ngantuk kan? Sering ngantuk kita? Ngantuk, Pak. 1 hari aja kita mungkin nggak tahan, kita nggak tidur. Betul kan? Allah tidak tidur. Bukan tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak tidur. Ngantuk itu kan permulaan kita ketika kita butuh untuk tidur. Manusia kan? Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Jangan Bapak bayangkan bagaimana. Itulah diantara sifat menafikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan aib jika ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau makhluk gimana, Pak? Manusia misalnya. Kita nggak usah bahas jinnya, karena jin itu kan lain sama kita. Apanya? Alamnya. Sedangkan mereka juga mukallaf, mereka itu juga dibebani syariat Islam. Jika mereka beriman, mereka masuk surga. Ketika mereka kufur, tidak iman, mereka masuk neraka, sama dengan kita. Ya mungkin mereka nih hari ini mungkin bergabung juga sama kita, tapi kita nggak tahu. Soalnya dari tadi nggak nampak. Memang kita nggak dikasih nampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tapi melihat kita. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu mempelajari nama-nama sifat Allah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Jadi kita harus betul-betul mengambil atau mengambil nama-nama sifat-sifat Allah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jika ditetapkan, kita tetapkan. Jika tidak, maka jangan kita tetapkan. Jika ditetapkan, ya udah. Kita jangan bertanya itu, bagaimana Allah? Bagaimana sifat Allah yang begini-begini? Itu tidak boleh kita bertanya. Yang jelas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tidak ada yang serupa dengannya. Dan kita sebagai makhluk tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita sangat jauh, hadirin. Mungkin sesama kita sama makhluk Allah, kita punya tangan. Kera punya tangan apa enggak? Hah? Kera punya tangan kan? Sama apa beda? Beda. Tangan kera itu gimana, Pak? Berbulu kan? Kemudian sininya kapalan semua kan? Kan kapalan semua atau memang kayak gitu? Lembut ya? Keras apa lembut? Keras apa lembut, Pak? Hah? Lembut, bukan keras. Oh, yang keras itu mungkin yang sering apa mungkin? Bekerja, apa namanya? Gantung-gantung di pohon mungkin. Lembut itu ya, baru tahu saya tangannya lembut tuh. Ininya maksudnya telapaknya. Lembut lama ya. Kalau saya megang kok kasar apa? Agak keras dia. Mungkin beda mungkin itunya. Di Sungai Piring ini lebih lembut dia. Gimana? Oh, yang dikurung. Kalau yang asli dia agak keras mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus mempelajari lebih mendalam berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas manhaj kita itu bagaimana? Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa nama-nama dan sifat Allah itu adalah sifatnya tauqifiyah. Artinya apa? Hanya ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi nama-nama dan sifat Allah itu hanya ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan bagi Allah kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sendiri di dalam Al-Quran, atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Sudah. Ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan apapun atau suatu apapun, ya, dengan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah dengan akal-akal mereka atau pemikiran-pemikiran mereka, atau sengaja meniadakan nama-nama dan sifat Allah itu berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka. Jadi tidak ada Bapak Ibu sekalian letak ijtihad di dalam nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada ijtihad menetapkan nama Allah ini sifat Allah, itu tidak boleh. Karena yang bisa menentukan siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menetapkan itu berdasarkan apa? Wahyu. Bukan sembarangan Bapak Ibu sekalian. Gak sembarangan beliau menetapkan nama-nama di dalam hadis beliau. Tidak sembarangan. Itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh menetapkan nama-nama sifat Allah kecuali yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran ataupun Rasulullah dalam hadisnya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu caranya. Jadi itu manhaj, ya, manhaj. Ya. Apalagi yang berkaitan sifat Allah itu sifat dzatiyah itu tidak boleh kita tetapkan. Jadi Allah punya mata. Berarti Allah punya hidung, punya telinga, punya rambut. Kita nggak usah bahas itu Bapak Ibu sekalian. Al-Quran menyebutkan Allah punya tangan. Ya udah kita tahu Allah punya tangan, nggak usah kita bahas, nggak usah kita pikirkan bagaimana tangan Allah. Allah punya mata, kita nggak usah bahas mata Allah itu bagaimana. Tidak boleh kita bahas. Jika kita ingin memastikan bagaimana Allah, kapan?
Nanti jika kita masuk surga, maka baru kita tahu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sifat-sifat yang berkaitan dengan karakter Allah, berkaitan dengan karakter Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin kita mudah untuk memahami. Tapi berkaitan dengan zat Allah, sulit itu Bapak Ibu sekalian jika kita tidak mengikuti manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya memahami? Ya kan? Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah punya kaki, ya kan? Punya kaki. Kan nanti kan ketika penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk neraka, kan dua-duanya minta tambahan. Hal min mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Kemudian Allah meletakkan kakinya ke surga, ke neraka. Ya, neraka juga mengatakan cukup ya Allah. Nah, kita nggak usah bayangkan bagaimana Bapak Ibu sekalian kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar. Makhluk semuanya kecil Bapak Ibu sekalian. Kita ini kecil. Bapak mungkin sering ya naik naik pesawat ya. Lihat kita bawa nih. Sungai Piring ini nampak kan? Nampak. Ketinggian misalnya berapa kilometer, nampak ini Sungai Piring? Nampak. Kenapa? Ditutupi dengan awan. Yang kita berada di atasnya Pak Ustaz berapa kilometer Pak paling tinggi Pak pesawat Pak? Berapa? 13.000 kaki itu berapa artinya? Satu kaki itu berapa senti? Hah? Berapa Pak? 10.000 kaki berapa kilometer? 10. Berapa? Satu kaki berapa? Kaki itu kaki nih Pak. Dihitung kaki kita ini panjangnya berapa? Satu jengkal berapa? 15 cm. Ya kan? Mana? Guru matematika nggak ada sini? Masa nggak? Orang barat itu biasanya kaki. Jadi kontainer itu Pak, itu ada yang 20 feet, ada yang 40 feet. Yang 20 feet itu yang satu, gerbongnya cuma satu tuh, yang kontainer itu Pak. Kalau misalnya dua, dia gandeng dua, itu berarti 40 feet namanya. Nah, begitulah kira-kira. 40 feet itu berapa meter ya? Berapa meter Pak? Pernah ngukur belum? Satu ini lebih ya? Mungkin 10 meter ada ya? Hah? 24? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Berapa meter Pak? 0,6 meter ya? 1 feet ya? Nah, jadi 10.000 kaki berapa itu Pak? 6 km. Berapa Pak? 6 km. 6 km? Ke atas ya? Itu kita lihat ke bawah itu nggak jelas kan? Rumah kita nggak nampak. Ya. Sedangkan Rasulullah mengabarkan kepada kita antara langit pertama kedua itu berapa ratus meter 500 tahun perjalanan baru sampai. Berarti butuh 3.500 tahun kita untuk sampai ke langit ketujuh. Di sana Allah Subhanahu wa taala berada. Di atas langit, di atasnya lagi, Pak. Bukan di langit di atasnya lagi. Arsy Allah itu di atasnya lagi. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian sangat kecil. Jadi jangan kita merasa besar. Rumah kita seberapa besarnya? Badan kita seberapa? Kecil kita Pak. Jadi kita harus berusaha ketika membahas tentang nama-nama sifat Allah ini kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan nama-nama sifat Allah, kita harus lurus Pak. Jangan kita belok sana belok sini. Kita harus sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Yang kedua adalah anna ma wasaballahu bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa sesungguhnya apa saja yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan atau yang disifatkan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala fahuwa haqqun ala zahiri, dan itu merupakan hak, adalah sebuah kebenaran ya, dan bukan perkara yang sia-sia ya. Jadi makna dari kata tersebut itu memang ada maksud, dan maksudnya bukan hanya sekedar lafaz Pak. Bukan sekedar lafaz yang tidak ada makna sama sekali ya. Jadi kita harus memahami itu. Jadi makna dari sifat-sifat Allah itu adalah perkara yang kita ketahui ya, dan kita wajib untuk meyakininya. Ya. Namun
berkaitan dengan bagaimana sifat Allah itu tidak boleh kita tanya. Karena itu suatu hal yang mustahil untuk kita tahu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak ada orang yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu walihada yaqulu al-Imam Malik ibni Anas, ya. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan, Malik bin Anas beliau mengatakan ketika beliau ditanya oleh muridnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Allah duduk, al-istiwa maklum kata beliau. Jadi al-istiwa itu perkara yang maklum maknanya. Artinya duduk. Wal kaif majhul. Dan bagaimana tata cara Allah duduk itu suatu perkara yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Dan iman dengan sifat tersebut, bahasanya Allah itu punya sifat istiwa, ya bersemayam atau duduk, itu hukumnya wajib kita meyakininya. Mengimaninya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya itu adalah perkara yang baru, yang bid'ah, yang tidak ada dimulakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah, para sahabat lu nggak pernah tanya itu. Ketika dikatakan Allah begini, ya udah mereka sami'na wa ata'na. Mereka sudah begitu aja. Karena suatu hal yang mustahil. Ya. Untuk kita ketahui bagaimananya itu karena Rasulullah tidak pernah melihat Allah. Rasulullah tidak pernah melihat Allah, Bapak Ibu sekalian. Beliau hanya diajak bicara ketika Rasulullah mi'raj ke langit yang ketujuh. Tidak pernah Allah menampakkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Madza ra'aita ya Rasulullah?" Apa yang kau lihat wahai Rasulullah ketika di langit ketujuh? Ra'aitu nur, saya cuma melihat cahaya. Rasulullah tidak melihat Allah itu begini, enggak. Jika Allah memperlihatkan dirinya kepada Rasulullah, pasti ada hadis yang menjelaskan secara detail. Allah itu begini, begini, begini. Ya kan? Karena tidak ada Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah ada hadis yang menjelaskan Allah itu begini, begini. Allah itu serupa dengan ini dan itu enggak. Karena itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada yang pernah melihat Allah, jadi keterangan tentang Allah itu ya sebatas nama dan sifat. Allah tetapkan nama-nama Allah begini, sifat Allah begini. Sudah, kita hanya mengimani saja. Adapun bertanya lebih mendalam tentang bagaimana tata caranya Allah melakukan ini dan itu, maka itu tidak ada kewajiban, bahkan itu perkara yang bisa menimbulkan dosa bagi kita. Ya kan? Karena kita bertanya sesuatu yang tidak ada seorang manusia pun yang bisa menjawab hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang ketiga adalah manhaj mereka, yang ketiga adalah ya yusbituna sifat isbatan bila tamsil. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah dengan ketetapan tanpa memisalkan Allah dengan makhluk. Mereka menetapkan sifat Allah ya dan tidak menyamakan dengan tidak menyerupakan dengan makhluk. Wala yumathilunaha bi sifatil makhluk. Dan mereka tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, itulah hadirin. Itulah kaidah atau manhaj yang mereka pegang. Nah, kita juga begitu harus mengikuti mereka. Bagaimana mereka memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jika kita mengetahui jika kita mencoba untuk mengetahui bagaimana sejatinya atau hakikat dari sifat Allah, maka otomatis kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu begini misalnya cara duduknya. Nah, itu kan misalnya Allah turun setiap sepertiga malam atau sepertiga malam di setiap malam. Ya kan? Nanti ada orang yang membahas apa? Bagaimana Allah turun nanti? Kita kan berbeda-beda ini. Di sini malam. Ini sekarang jam berapa? 8:30. Di Arab Saudi jam berapa? Ketika di sini ketika di sini misalnya jam 2 malam, di Arab Saudi jam berapa? Turun 4 jam ke bawah. Jam 10. Berarti bagaimana Allah turun sini capek loh. Kan berarti kan sudah berpikir berkhayal kita sehingga kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah kan ada capeknya enggak? Tidak ada capeknya, Bapak Ibu sekalian.
Hah? Setengah 9 udah. Cepat kali kayaknya pengajiannya. Tapi ya nggak apa-apa, insyaallah akan kita lanjutkan. Yang jelas hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, begitulah para ulama terdahulu. Mereka menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mengetahui nama-nama dan sifat Allah seperti ini, maka kita cobalah kita untuk memahami dengan cara yang benar. Jika tidak, Bapak Ibu sekalian, saya lihat sekarang orang-orang yang mereka sudah dianggap sebagai seorang ustadz misalnya, tapi mereka salah memahami tentang nama-nama sifat Allah. Akhirnya mereka menyesatkan umat manusia. Kaum muslimin akhirnya sesat gara-gara penjelasan-penjelasan mereka yang mereka mengikuti pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Mu'attilah dan seterusnya, Mujassimah dan seterusnya. Jadi begitu hadirin, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini dapat menambahkan ilmu bagi kita semuanya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya orang yang nggak memahami kaidah-kaidah dalam memahami asma wa sifat ini, Ustaz? Sampai meninggal dunia pun nggak memahami gitu, karena ya nggak belajar dari faktor-faktor lain gitu, Ustaz. Apakah dia berdosa atau dikasih ujian, Ustaz? Kita kan diwajibkan untuk belajar kan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi apabila ada seorang yang nggak belajar dia melakukan kesalahan misalnya, maka dia tetap berdosa dia, karena dia tidak belajar. Ya, bagaimana jika memang dia ilmu nggak sampai di situ, nggak ada yang mengajarkan? Ya, itu lain pembahasan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan mereka. Adapun sekarang, kita sekarang hidup sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada alasan. Media sudah banyak tersebar luas. Ustadz-ustadz semuanya, buku-buku semua sudah dicetak berkaitan dengan bagaimana memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sekarang ini. Nah, setelah kita memahami ya, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, maka kita sebarkan. Agar kita ikut bagian dari orang yang menyebarkan kebaikan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebenaran seperti orang yang melakukan kebenaran tersebut. Kita tahu tentang apa? Kita share di media-media sosial yang kita miliki. Terus orang memahami, ya, dengan pemahaman yang benar kita dapat pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, handphone yang Allah anugerahkan kepada kita ini harus kita gunakan untuk kebaikan, untuk berdakwah. Jangan ajang untuk pamer. Ya, minum apa misalnya dipoto cekrek. Ya kan? Makan ini foto kirim. Ya kan? Jangan. Nanti orang yang nggak suka dengan makanan itu akhirnya dia mencaci dia. Ya Allah, makan begini kamu. Ya, orang yang sudah tidak suka minum itu mereka akan mencaci. Orang yang tidak mampu untuk membeli makanan atau minuman yang kita makan atau yang kita minum, akhirnya mereka apa? Mereka merasa ini pamer kali ini. Saya belum pernah minum makan ini, belum pernah makan dan minum ini kan. Akhirnya mereka iri dengan apa yang kita nikmati tersebut. Ya, kalau jika ingin pamer makanan, posting makanan, maka buatlah di situ adab-adab makan. Kita foto jadi background dia di belakang kan. Adab makan tuh begini loh. Kita sebutkan dalil-dalilnya. Nah, kita buat ringkasannya begini. Pertama baca bismillah terus dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak? Nah. Apakah sifat-sifat 20 itu nama asma nama Allah juga, Ustaz? Sifat 20 dulu pernah waktu kecil dia dari sifat 20 itu. Wujud qidam baqa mukhalafatul li hawadisi. Ya mau binafsihi. Nah. Jadi sifat 20 Bapak Ibu sekalian itu diantara dari hasil perjalanan Abul Hasan Al-Asy'ari di fase yang kedua. Itu adalah kullabiyah. Ketika itu beliau hanya menetapkan kalau nggak salah 7. Ya, 7 nama. Ya, atau 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sekarang orang Asy'ari. Sekarang udah jadi 20 kan. Jadi penambahan itu siapa yang menambah?
Di zaman Abul Hasan Al-Asy'ari cuma 7 yang ditetapkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tetapkan al-ilmu, kemudian al-qudra, al-haya, al-irada, as-sama, ya, mendengar, melihat, berbicara. Itulah di antara yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ari. Nah, bagaimana? Sifat mendengar itu memang ada, tapi kita membatasi sifat Allah itu hanya 20 itu yang bermasalah. Ya kan? Sifat Allah itu hanya 20 itu yang bermasalah. Ada sebagian mengklaim bahwa orang yang tidak memahami atau mempelajari sifat 20 itu termasuk orang sesat. Ya. Padahal itu tidak demikian. Ya. Bahkan itu sebaliknya jadi. Kan apa? Membatasi sifat Allah itu hanya 20 yang diterima itu atau yang ditetapkan cuma 20. Selain 20 ini tidak ditetapkan atau tidak termasuk dari sifat Allah. Berarti kan mana yang lebih yang salah yang mana? Yang menetapkan sifat 20. Ya, kita juga diajarkan dulu begitu sifat 20. Ya kan? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu tadilah Pak. Sisa dari pemahaman Mu'tazilah. Ya, yang beliau ketika itu merupakan fase kullabiyah. Tapi akhirnya beliau tinggalkan itu. Beliau mengikuti manhajnya Al-Imam Ahmad, ya, bin Hanbal rahimallahu taala. Di akhir hayatnya beliau menulis kitab Al-Ibana dan seterusnya itu. Ya. Jadi kita membatasi sifat Allah hanya 20, maka itu butuh dalil. Dan itu kebanyakan yang dipahami oleh orang-orang yang beraliran Asy'ari. Ya, ada bahkan mereka mengatakan kitab akidah kita itu Asy'ari. Ya, fikih kita apa? Syafi'i. Tasawufnya Al-Ghazali. 3 ini mereka. Nah, Imam Syafi'i tidak punya akidah, perkataan tentang akidah? Ada. Ada itu ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Khumais, itu pakar untuk membantah aliran-aliran sesat. Ya. Dr. Utsman Al-Khumais, ya. Beliau membuat sebuah karya ilmiah berkaitan dengan madhab akidah 4 imam, madhab yang 4 nih, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu diterangkan semua. Bagaimana berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang rukun iman, ya, iman kepada Allah begini, malaikat begini dan seterusnya, itu dijelaskan semua secara terperinci. Jadi yang paling pas itu adalah kita mengikuti manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Itu yang kita harus yakini. Jadi bukan 20. Sifat Allah itu bukan hanya 20. Memang Allah memiliki sifat, ya, al-qudra itu memang ada. Al-qadiri kan, as-sama, al-basar dan seterusnya. Tapi jika kita membatasi hanya 20 maka itu butuh dalil. Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Nah, 99. Nah, kaidahnya itu adalah setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Berarti jika nama itu 99 berarti sifatnya berapa? Berapa? 99. Itu hanya nama. Belum lagi sifat yang Allah tetapkan yang tidak ada Allah menyebutkan sebagai sebuah nama. Seperti disebutkan jadi Allah membalas perlakuan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kita sebutkan Allah itu Maha Pembalas? Enggak. Karena orang pembalas itu biasanya kalau misalnya manusia itu tidak baik kan? Itu karakter membalas itu kan tidak baik sebetulnya. Ya, jadi Allah tidak bisa dikatakan dengan kita menemukan sifat Allah itu kemudian kita jadikan sebuah nama, itu nggak boleh. Ya, jadi harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, itu diajarkan di pesantren-pesantren, ya kita bilang pesantren-pesantren tradisional itu banyak masih dipegang. Dan itulah termasuk PR kita semua. Ya, sekolah di pesantren tapi belajar sifat 20 akhirnya bertentangan dengan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang yang tidak mempelajari sifat 20 disalahkan karena tidak mempelajari sifat 20. Betul tidak
fair dalam memandang atau memahami syariat Islam ini kan. Jadi Rasulullah menetapkan sifat 20 apa tidak? Tidak. Imam yang 4 ini menetapkan sifat 20? Enggak. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau hidup di abad ke-4 Hijriah, sudah lama. Masalah 4 Hijriah, 3 ke 4 Hijriah. Sudah lama beliau. Dari masa 4 imam mazhab ini. Jadi imam mazhab ini mereka masyhur di bidang fikih. Tapi sebetulnya mereka punya perkataan berkaitan dengan akidah. Semua itu sama mereka. Ya. Semua sama. Jadi mereka memiliki akidah yang sama. Allah itu di atas arsy, sama semuanya begitu. Ada pun orang-orang Asy'ariyah mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Mereka mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di dalam hati semua manusia. Berarti Allah banyak kan? Di mana-mana berarti Allah berada di tempat-tempat yang tidak layak, yang tidak bersih atau yang kotor, yang najis bahkan. Kalau di mana-mana ada Allah berarti Allah itu banyak kan? Zat ini perkara zatnya itu Allah itu di mana? Ya, jawabannya betul adalah Allah di sama, Allah di atas langit. Atas langit ke-7. Ya kan? Nah. Ada lagi pertanyaan? Nah. Bagaimana dengan pemahaman kelompok yang mengatakan misalnya tetap tentang yadun tadi Ustaz? Udahlah, dasarkan sama Allah aja lah. Allah yang lebih tahu maknanya. Karena kalau dibilang tangan, nggak ada di situ tertulis tangan, cuma yadun, ya udah yadun aja. Nah, orang yang mengatakan itu namanya al-mufawwidh. Salah itu namanya mereka orang yang sama dengan orang yang yang tidak meyakini nama Allah itu memiliki makna. Mereka yadun itu bahasa Arab loh, Pak. Dan bahasa Indonesianya apa? Tangan. Nah, untuk menetapkan itu ya udah yang jelas kita mengatakan kaidahnya itu ada 4. Yang pertama, yadun itu artinya jelas tangan. Ya sudah, maklum artinya tangan. Ya udah tangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana tangan Allah itu, ada yang tahu? Gak ada. Udah, kita nggak usah bertanya tentang bagaimana tangan Allah. Yang ketiga adalah iman tentang Allah punya tangan itu wajib. Dan bertanya tentang tangan Allah itu adalah perkara yang baru, yang nggak pernah ditanyakan oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Karena tangan itu sudah maklum artinya, Pak. Tangan itu ya udah tangan. Tapi untuk bagaimana tangan Allah itu tidak ada yang boleh menetapkan Allah itu begini tangannya. Jika kita menetapkan Allah itu tangan itu seperti kita gitu, wah itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, berarti dia termasuk orang orang mu'attilah namanya. Itu dia meniadakan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun bisa jadi Bapak Ibu sekalian kita belum begitu memahami dengan mendalam tentang berkaitan dengan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan insyaallah akan kita lanjutkan dan kita lebih perinci lagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kita untuk terus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Nah, silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Ada yang berangkat gini, untuk mempelajari ilmu agama itu kita perlu sanad. Ya, guru itu harusnya ngomong dengan Allah dengan sanad. Bagaimana? Benar nggak? Nah, sanad itu adalah merupakan orang-orang yang meriwayatkan hadis atau ilmu tertentu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sanad itu adalah orang-orang yang meriwayatkan ya. Misalnya ada buku ini disampaikan oleh muridnya, kemudian disampaikan oleh muridnya dan seterusnya. Itu namanya buku ini berarti ada sanadnya dari penulis ke murid-muridnya, dari penulis ke muridnya di zaman itu, kemudian murid itu menyampaikan kepada orang setelahnya. Nah, jadi sanad hadis misalnya kita berikan contoh. Rasulullah menyampaikan hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Sahabat mendengar, Umar bin Khattab misalnya. Beliau mendengar, nah Rasulullah ketika itu wafat tahun 11 Hijriah. Nah, di zaman Umar bin Khattab beliau menyampaikan kepada para sahabat.
Bukan Pak, pertabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab meninggal, orang tabi'in menyampaikan kepada generasi berikutnya seterusnya sampai Imam Bukhari. Itu namanya sanad namanya. Dan untuk sanad hadis itu adalah perkara yang sangat sangat sulit Bapak Ibu sekalian untuk kita. Kalau diterangkan kepada kita ini kita orang-orang yang dhaif semuanya. Orang sekarang itu Pak, kita ini orang-orang yang lemah hafalannya. Ya kan? Nah, berkaitan dengan sanad itu, ilmu dengan sanad itu, ini yang dimaksud ini apa? Nah, itu perlu ditanya lagi. Yang gimana ini kamu yang dimaksud? Ilmu apa? Thariqah kah? Apakah? Itu perlu ditanya lagi. Jadi sanad itu enggak sembarangan. Ya, sanad kalau misalnya itu salah untuk apa kita lanjutkan kan? Berkaitan dengan ilmu misalnya. Ilmu-ilmu tertentu yang itu ternyata ilmu itu terkandung dalamnya ilmu kesyirikan, mengandung kesyirikan. Walaupun itu penulis buku tersebut meriwayatkan kepada muridnya, terus muridnya terusnya sampai kepada kita, itu tetap tidak bisa diamalkan. Yang menjadi patokan itu adalah qala Allah dan qala Rasulullah. Firman Allah dan sabda Rasulullah yang kita jadikan patokan. Jadi bukan semua pakai serban pun ada sanadnya, pakai apa dan seterusnya itu ada sanadnya. Terkadang kita terlalu memaksakan diri ya untuk membatasi orang-orang untuk belajar agama. Sementara itu adalah tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memakai itu diperlukan sanad dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari pemikiran-pemikiran yang seolah-olah benar ternyata itu suatu perkara yang clear. Wallahu taala alam bissawab. Silakan ibu-ibu pertanyaan. Ustaz, nggak nyambung sih. Nah. Ada saya dengar kan kita belajar Al-Quran gitu ya, belajar dari guru-guru yang bersanad. Itu maksudnya gimana? Apakah ada yang langsung sampai ke Rasulullah? Gimana? Nah, Al-Quran itu memang ada sanadnya. Itu ada sanadnya. Misalnya dari Asim ya, itu sanadnya. Dari Waras dan seterusnya itu ada istilah-istilahnya. Dan itu semuanya nyampe kepada Rasulullah. Ada 7 sanad. Dan itu dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Nah itu biasanya sudah hafal 30 juz. Namun itu tidak suatu hal yang tidak diwajibkan ya. Kita mengajar Al-Quran itu harus dengan orang yang bersanad, tidak. Ya, yang penting kita memiliki kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran. Adapun yang sanad itu dibutuhkan bagi orang-orang yang sudah hafal 30 juz. Adapun kita mengajar di kampung-kampung kan jarang yang apa kan. Kita paling bisa baca alhamdulillah. Itu tidak ada kewajiban untuk hal itu. Nah, apakah ada keutamaan? Keutamaan sanad ini adalah kita menyerupai kita memegang atau berusaha untuk menguasai bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Ya sampai di situ. Sampai di situ saja. Membaca dan mengucapkan. Nah, itu dia. Bagaimana mengucapkan ini begini. Mengucapkan membaca ayat-ayat tertentu itu ada sebagian yang riwayat ini begini agak berbeda misalnya. Seperti wadduhi wal laili idza sajid dan seterusnya. Itu kan ada itunya. Nah, itu cuman mengetahui itu dia. Kita nggak mengatakan cuman ya, tapi dia pembahasan ini fokus di bacaan, bukan di pendalaman tafsir dari Al-Quran. Enggak. Dia cuma sebatas bacaan dan hafalan, dan hafalan itu ya biasanya berkaitan dengan bacaan kan. Jadi bacaan Rasulullah itu begini cara membacanya. Terkadang begini beliau membacanya. Itu aja. Adapun untuk keutamaannya cuma sekedar itu. Ya kalau kita punya sanad pun kita nggak meyakini Al-Quran dan Sunnah ya sama aja. Tidak ada keutamaan apa-apa dari situ. Yang diutamakan itu adalah kita mentadaburi Al-Quran itu yang paling utama. Bukan hanya sekedar kita mengambil sanad. Tidak ada di situ hadis yang menerangkan orang yang punya sanad Al-Quran dia langsung masuk surga. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kita ini terbuka luas untuk kita semuanya. Dan untuk sanad itu tadi kita ingatkan dia untuk mengambil cara membaca Al-Quran. Dia bukan untuk mentadaburi Al-Quran. Itu aja cuma. Dan kita nggak bisa bilang juga itu aja. Tapi itu mungkin plusnya bagi mereka yang memiliki sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pun sekarang Pak mudah untuk mendapatkan sanad.
Ya kan? Kita panggil syekh, kemudian kita perdengarkan, kita sudah hafal 30 juz atau beberapa orang, udah kita jumpa ke syekh itu udah semuanya lulus dapat sanadnya. Dari beliau misalnya guru misalnya namanya Abdurrahman, ya, telah memberikan sanad kepada kita, nama kita Ali misalnya. Udah, nanti guru saya dapat dari guru saya sampai Rasulullah. Saya ada sampai 40 orang itu, baru yang ke-41 itu Rasulullah. Yang paling atas itu Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, terus turun sampai guru kita, barulah nama kita. Nah, itu cuma selebar kertas Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah. Apakah hukumnya bila sujud mukena menutupi anggota sujud, kening dan hidung? Tidak mengapa Bapak Ibu sekalian. Artinya tidak membatalkan sholat kita. Ya kan? Tapi untuk sholat memakai cadar, ya, memakai cadar misalnya, maka itu sebaiknya dibuka. Namun jika di tempat kita sholat itu ada laki-laki yang bukan mahram kita, maka kita pakai cadarnya. Ini bagi yang memakai cadar. Ada misalnya mukena sama dengan sejadah. Sejadah ini kan, atau misalnya baju kita apa. Tapi kalau untuk sengaja ditutupkan itu nggak boleh ya. Misalnya kita tutupkan itu nggak boleh. Begitu sujud kita langsung tutupkan itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita sujud ternyata mukena kita menutupi anggota sujud kita, itu tidak sama aja pakaian kita nih kan nutupi anggota, ya kan? Dan pakai pakaian kan nutup juga lutut kita kan, tangan kita tangan ya, lutut ya, itu kan tertutup juga. Anggota sujud kan ada 7 kan? Mana yang pertama? Ya, pertama dahi itu sama hidung ya, wajah itu ya, dahi dan hidung. Kemudian 2 telapak tangan 2, kemudian 2 lutut dan ujung kaki, kaki kan? Nah, itu dia 7 anggota sujud yang harus kita letakkan ketika kita sujud. Jadi sujud itu nggak boleh cuma kening aja, hidung nggak. Kecuali hidung kita, hidung kita memang ke dalam misalnya, memang nggak nyampe ya sudah kita bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Jangan kita paksa, kita langsung tekan gini tiba-tiba, itu berbahaya bisa jadi. Atau sebagian orang kan yang mohon maaf keningnya agak lebih tinggi dibandingkan hidungnya. Artinya kening sama bagian giginya itu lebih tinggi daripada hidungnya. Ya itu udah bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak kena ya sudah, berarti sudah mewakili ini tadi. Yang penting kita berusaha untuk menempelkan kening dan hidung kita. Nah begitu. Ya orang pesek sama mancung sama aja, sama-sama punya hidung kan. Fungsinya untuk bernapas kan. Nah, tinggal lagi kita ini melihat orang itu bagaimana. Ya kan? Tidak ada keutamaan hidung mancung, hidung pesek, enggak ada itu. Tidak ada jaminan hidung mancung surga atau hidung pesek misalnya surga, itu enggak ada. Sama aja semuanya. Tinggal perbedaan penciptaan kita ini bukti Allah itu Maha Esa. Tidak ada kita, misal orang kembar misalnya, kembar 2, itu pasti ada perbedaan kan? Ada perbedaannya. Entah di matanya, entah di alisnya, entah di bagian dagunya, itu pasti ada perbedaan. Itulah menunjukkan Maha Kuasa dan Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita membuat sesuatu itu biasanya semuanya sama kan? Ini botol ini misalnya, sama semuanya, nggak ada perbedaan. Karena satu produksi kan? Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.